kita dengan sendirinya, hidup kita menerang. Ya, jangan sampai justru hidup kita menambah kegelapan. Tetangga-tetangga kita, kegelapan kota kita. Tuhan tempatkan kita di mana kita berada, di Jamblang, di Pleret, dan di mana pun Tuhan tempatkan, tidak lain supaya Tuhan mau kita menyatakan terang Tuhan, kemuliaan Tuhan. Karena di dalam Yesaya 43 ayat 7 di sana dikatakan semua manusia yang diciptakan oleh Allah hanya untuk kemuliaan Allah, hanya untuk kemuliaan Allah. Semua manusia sudah kasih Tuhan. Kita ada hanya untuk kemuliaan Allah. Kolose 1 ayat 16 sama. Sudah kasih ayat tersebut. Biar Allah saja yang dimuliakan, Yesus saja yang dimuliakan. Kalau apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup saudara dan saya, hidup kita menjadi kemuliaan Allah, itu adalah jawaban segala-galanya. Apa yang kita butuhkan di muka bumi ini, terlebih yang kita butuhkan di dalam kekekalan, akan menjadi bagian saudara. Asal kita tahu menjadi kemuliaan. Sudah kasih dalam untuk menjadi kemuliaan bagi Allah, sudah kasih dalam Tuhan. Bagaimana orang kita bisa jadi? Tuhan meminta kepada kita, karena Tuhan tahu, Tuhan sudah taruhkan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Yohanes 17 dari ayat pertama sudah baca sampai sudah kasih dalam Tuhan. Di sana firman Allah katakan sudah kasih dalam Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Dia berkata, Bapa, aku berdoa kepada, aku telah memberikan firman-Ku kepada mereka. Tuhan Yesus awal doanya kata, Tuhan Bapa, jangan ambil mereka dari dunia ini. Di dalam Yohanes 17 disuruh baca. Justru karena Tuhan sayang, Tuhan jangan ambil mereka dari dunia ini. Sedangkan Tuhan tahu persis dunia ini penuh kejahatan, dunia ini penuh dengan kegelapan. Kenapa Tuhan Yesus sampai berdoa begitu? Karena Tuhan Yesus tahu, dia percaya sudah kasih dalam Tuhan. Dia katakan kepada Bapa, karena aku sudah memberikan firman-Ku kepada mereka. Ini dengan firman yang ada di dalam kehidupan kita, sudah kasih dalam Tuhan, dapat mengalahkan segala kejahatan, dapat mengalahkan segala kegelapan yang ada di sekitar kita. Jadi kita tinggal kita sudah. Tuhan sudah taruh kami. Dia adalah terang dan Dia ada di dalam kita. Firman Allah katakan Roh Kudus itu kuasanya lebih besar segala kuasa yang ada roh di muka bumi ini. Roh ada kuasa roh apapun juga, Roh Kudus itu jauh lebih besar kata firman Allah. Dalam 1 Yohanes. Dan roh yang maha kuasa itu sudah ada dalam diri kita. Sudah kasih waktu. Yohanes 14 katakan sudah, aku minta kepada Bapa supaya Dia berikan penolong, yaitu roh kebenaran, dan Dia menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu. Dasar ini sudah firman dan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, maka Tuhan minta kita jadi kemuliaan. Tuhan minta kita menjadi terang. Sebagai orang percaya sudah kasih Tuhan, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa menjadi terang. Tidak ada alasan bagi kita sudah kasih Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi saksi. Karena untuk menjadi saksi, menjadi terang, Allah sudah taruh di dalam kita. Bukan tergantung kita mau gunakan enggak, karena itu sudah. Yang terjadi sudah kasih Tuhan seringkali justru yang keluar dari hidup kita adalah kegelapan. Kegelapan itu sudah kasih segala hal-hal yang tidak sesuai firman Allah itu gelap ya. Itulah yang menambah. Coba saudara perhatikan ini. Yang firman Allah katakan itu gelap dan kegelapan. Segala sesuatu yang terjadi di luar firman Allah, itulah yang membuat kejahatan semakin berat. Tatkala
manusia semakin jahat di hadapan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 6 sudah kasih Tuhan yang Tuhan di firman Allah katakan, apa yang dipikirkan manusia, apa yang direncanakannya, semua dosa. Dan Tuhan berkata, aku menyesal menciptakan manusia. Itu sebabnya awal ayat bah Tuhan menghapus semua manusia. Sudah kasih dalam Tuhan mari. Ya. Melalui pujian yang keluar dari mulut kita, kita nyatakan, kita buktikan itu dalam hidup kita. Dia adalah sumber segala-galanya, dan kita mau menjadi bangkit menyatakan terang Tuhan, menjadi kemuliaan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari sudah kasih dalam Tuhan, ya seringkali yang jadi masalah, sudah kasih dalam Tuhan. Terang itu tidak bisa memancar berdua. Terang itu ada saudara. Dalam keadaan apapun saudara, kita sedang sakit kah? Kita sedang dihadapkan dengan masalah-masalah kah? Covid yang sedang merajalela kah? Sudah kasih dalam Tuhan. Tekanan-tekanan hidup sedang kita alami. Tetap terang itu ada. Ada di dalam hidup. Kuasa yang besar itu tetap ada. Kurang tergantung kita. Adakah kita mau memancarkan terang itu keluar melalui pikiran, perasaan, perkataan, tingkah laku kita, sikap kita. Cuma yang sekali-kali yang firman Allah katakan di dalam Matius pasal 5, jangan kamu tutupi terang itu dengan gantang. Gantang itu pada zaman dulu sudah kasih waktu Tuhan, ukur-ukur padi, beras, apa sudah kasih. Jadi dengan kata lain, jangan kita tutupi terang Tuhan itu dengan kepentingan keinginan daging kita. Itu sudah. Terang itu tidak bisa memancar keluar karena keinginan daging kita sudah. Sehingga terang itu tidak bisa terpancar dari kehidupan kita. Mari sudah kita singkirkan gantang ini. Singkirkan keinginan daging. Roma 8 ayat 13-14 katakan, dengan roh kamu matikan keinginan daging, maka kamu akan hidup. Jadi kalau kita tidak matikan keinginan daging, kita akan mati. Tidak akan mengalami surga. Tidak. Itu firman Allah. Roma 8 ayat 13-14. Dengan roh kamu matikan keinginan daging, maka kamu akan hidup. Haleluya. Dikatakan ayat Allah. Mari sudah kasih bagi Tuhan. Yaitu seringkali kita tidak bisa menjadi kemuliaan bagi Allah. Sudah kasih Tuhan, kita abaikan sumber kita, yaitu Allah Tuhan Yesus Kristus, karena masalah demi masalah yang kita alami. Sudah kasih Tuhan, persoalan, godaan, pencobaan yang kita alami. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 10. Ya. 1 Korintus pasal 10 sudah kasih Tuhan, mulai dari ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Sekarang kita berdiri bersama-sama, saya akan bacakan buat saudara. Saudara simak baik-baik firman Tuhan ini. Dari ayat 9 sampai 13 firman Allah berkata begini. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pabuturan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia telah teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa,
yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Puji Tuhan. Nah, ini sudah kasih dalam Tuhan yang seringkali membuat terang itu tidak bisa terpancar. Itulah godaan-godaan, itulah pencobaan yang kalau masalah-masalah kita, itulah sudah kasih dalam Tuhan. Ini yang kita baca tadi, saudara, itu Paulus ceritakan soal bangsa Israel. Ya. Bagaimana Allah begitu mengasihi mereka. Sudah kasih tahu Tuhan. Tak kala mereka dianiaya, ditekan di Mesir, firman Allah katakan Allah sendiri turun untuk membebaskan mereka. Allah pakai Musa. Dan saudara kasih dalam Tuhan, Allah sendiri membawa mereka, yang memimpin mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang Allah sediakan. Sudah kasih dalam Tuhan, coba kita renungkan. Sekalipun di dalam perjalanan mereka harus lewati padang belantara, padang gurun, tapi karena Dia Allah adalah sumber segala-galanya yang menyertai bangsa Israel, seharusnya mereka tidak perlu takut, tidak perlu sudah kasih dalam Tuhan bersungguh-sungguh, sebab Allah memelihara mereka. Sama-sama kita tahu sudah kasih dalam Tuhan bagaimana tatkala ada penghalang, laut menghalangi, Allah adakan mujizat, laut terbelah. Tatkala harus berjalan melalui padang belantara, tidak ada makanan, Allah turunkan mana dari surga tiap hari. Tatkala tidak ada air di padang belantara, mengambil air mata. Ini mereka sedang berjalan. Sudah kasih dalam Tuhan, dari batu gunung keluar air. Apa lagi? Ada musuh-musuh yang berusaha menghalangi mereka, Allah singkirkan mereka. Sebenarnya apa sih sebenarnya? Allah yang Maha Kuasa yang menyertai mereka, memimpin mereka. Tetapi sudah kasih dalam Tuhan, ini mereka jalan di padang belantara. Sudah kasih dalam Tuhan, mereka tidak lihat apa-apa, cuma gunung-gunung pasti dan lain-lain sebagainya. Mungkin Dia membuat bangsa Israel bersungguh-sungguh. Sudah kasih dalam Tuhan. Akhirnya sudah kasih dalam Tuhan, di dalam bersungguh-sungguh itu akhirnya membuat Tuhan murka. Halaman sudah kasih dalam. Ya seperti tadi katakan, sudah kasih dalam Tuhan, mereka dipagut ular. Banyak yang mana? Kenapa dipagut ular? Sudah kasih dalam Tuhan. Mereka berkata, tak kala Tuhan berikan mana, mereka berkata apa saudara? Kami bosan dengan mana ini. Kenapa tidak ada daging? Ya, mereka mencobai Allah, kesabaran Allah. Itu sebabnya Allah kirim ular telur memakan mereka, banyak yang mati. Sampai Musa berdoa, baru saudara kasih dalam Tuhan. Mari, dengan kata lain, bangsa Israel tidak menghargai kehadiran Allah, tidak menghargai pimpinan Allah, pemeliharaan Allah. Mari sudah kasih dalam Tuhan. Kita sebagai orang percaya, tadi di dalam ayatnya yang ke-11 tadi dikatakan sudah kasih dalam Tuhan. Di sana dikatakan semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana akhir zaman telah tiba. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel dituliskan dalam firman Allah untuk saudara dan saya. Firman Allah katakan itu dituliskan jangan supaya jemaat Tuhan yang ada di Jamblang ini, sudah kasih dalam Tuhan, mengulangi
sementara Allah memimpin mereka. Seharusnya itu tidak terjadi. Mestinya mereka senang memuliakan Allah, tapi karena tidak menghargai kehadiran Allah, tidak menghargai pimpinan Allah, mereka bersungut-sungut. Sudah kasih tahu. Mereka katakan bosan terhadap firman Allah. Bosan dengan mana? Al-Munkar. Tanah terbelah, mereka masuk di kebinasan. Mari sudah kasih nama Tuhan. Itu sebabnya firman Allah dalam 2 Korintus pasal 6 kalau tidak salah ayatnya yang pertama, di sana Paulus katakan begini. Saudara-saudaraku, jangan kamu sia-siakan kasih karunia Allah yang kita sudah terima. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang kita sudah terima. Saudara tahu kasih karunia Allah yang kita sudah terima? Yesus tinggalkan surga, masuk ke muka bumi. Dia Allah rela jadi manusia, memikul semua dosa manusia di atas kayu salib. Bukan cuma dosa yang dia terima, dia rela menjadi miskin supaya cuma Tuhan yang ada di zaman jangkanya. Itu firman Allah. Oleh biru-birunya yang terjadi di atas kayu salib, semua penyakit disembuhkan. Itu semua kasih karunia. Keberhasilan, kesembuhan Allah sudah sediakan melalui kasih karunia, melalui pengorbanan anak. Dan apa yang Yesus lakukan, saudara? Dia Allah yang tinggal di surga, disembah-sembah sama malaikat yang begitu banyak. Rela jadi miskin, rela jadi manusia. Apa Tuhan tidak tahu kalau dia jadi manusia ikan dihina, ditolak? Tuhan tahu. Dia tahu sifat manusia. Dia dihina, diejek, bahkan disalib. Saudara, jangan ragukan kasih Allah kepada saudara. Hargailah kasih Allah itu. Hargailah kasih karunia Allah itu. Dengan cara saudara-saudara, hiduplah sesuai dengan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Firman. Dalam Kisah Rasul katakan, firman Allah itu adalah firman kasih karunia. Jadi kalau saudara tidak menghargai, tidak mentaati firman Allah, engkau tidak menghargai kasih karunia. Dan akibatnya membuat Allah murka. Itulah yang akan kita alami. Haleluya. Oleh sebab itu mari sudah kasih tanamkan dalam diri kita, jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang kita sudah terima, tapi kembangkan itu sudah kasih ya. Dengan cara kita mau taati firman Allah. Dan kalau kita mentaati firman Allah, itu namanya kita menghargai Allah. Ingat firman Allah katakan sudah kasih dalam Tuhan, Yesus itu adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu ayat 14, firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itulah Yesus. Tanamkan Yesus. Jadi sadarilah, kalau kita tidak menghargai firman, kita tolak firman, tidak lakukan firman, engkau menolak Allah, engkau tidak menghargai Allah, menghargai Yesus. Kalau sudah kita tidak mau lakukan firman, kita doa, Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan tolong berkati usaha saya. Mana bisa? Coba renungkan. Kita sendiri tolak dia, kita butuh dia. Jadi kalau kita mau mengalami kasih karunia Allah dalam hidup kita, hargailah kata Paulus, hargailah kasih karunia. Dan Paulus membahas, jangan sampai iblis ambil keuntungan dari kita. Sudah kasih.
Iblis dari keinginan-keinginan daging kita. Ya, sudah kasih dalam iblis itulah yang menyodorkan masalah demi masalah, persoalan demi persoalan dalam hidup kita. Pencobaan demi pencobaan itu dari iblis. Tujuannya apa, saudara? Membuat kita jadi lemah. Iblis tidak mau kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Dia tidak mau saudara dan saya masuk ke surga. Dia mau kita temani dia di neraka. Itu sebabnya dengan berbagai cara iblis berusaha menggagalkan rencana Allah untuk kita. Rencana Allah untuk menyelamatkan kita, rencana Allah untuk memberkati hidup kita. Saudara, saya sering kali katakan sama kita, saudara, tanamkan dalam hidup. Iblis itu nggak bisa buat apa-apa, nggak ada kuasa untuk menjatuhkan kita, nggak ada. Jadi jangan salahkan orang, oh iblis itu, silakan iblis mau apapun juga dia tidak bisa menjatuhkan saya. Yang bisa menjatuhkan saya adalah diri saya sendiri. Iblis itu hanya menggoda. Coba saudara renungkan, tatkala dia datang kepada Adam dan Hawa, sudah kasihlah Tuhan, ya, ada di Taman Eden, Adam dan Hawa hidup enak, segala-galanya yang mereka butuhkan ada di sana, saudara. Dan Allah ingin Adam dan Hawa tetap bersama-sama dengan Dia. Sudah kasihlah Tuhan. Iblis tidak senang. Sudah kasihlah Tuhan. Iblis tidak mau. Sudah kasihlah Tuhan karena dia sudah ditolak oleh Allah. Sudah kasih dalam Tuhan. Apa nih iblis lakukan, saudara? Teman Allah katakan, iblis itu merupakan dengan seekor ular, lalu datang kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Apa yang iblis katakan? Adam, kalau engkau makan buah itu, engkau akan menjadi seperti Allah. Cuma itu doang, saudara. Kalau engkau makan itu buah, engkau akan jadi seperti Allah. Saudara lihat sini, sudah kasih Tuhan. Ya, iblis itu nggak punya kuasa. Kalau dia punya kuasa, dia ambil itu buah, dia kasih makan sama Adam, ini makan, dia paksain. Dan cara iblis menjatuhkan kita anak Tuhan, hamba Tuhan dengan cara gimana? Ya itu seperti tadi, saudara. Dengan godaan, dengan pencobaan. Sudah kasih alam Tuhan dengan kata-kata yang enak. Ya, kalau engkau makan ini buah, engkau akan jadi seperti Allah. Cuma masalahnya Allah sudah katakan jangan makan itu buah. Jadi iblis itu berusaha supaya melalui Adam sakiti Allah. Karena iblis tidak bisa menyakiti Allah, maka iblis pakai manusia untuk menyakiti Allah. Baru lihat Tuhan saja dia sudah gemetar. Bagaimana dia mau menyakiti Tuhan? Jadi iblis pakai manusia, dia pakai anak-anak Tuhan, dia pakai hamba Tuhan untuk menyakiti Tuhan. Sadari dalam saudara, tenangkan. Jadi kalau ada godaan kepada saudara, untuk saudara tidak melakukan firman, saudara itu cara iblis mau memakai saudara untuk menyakiti Tuhan. Sebab kalau engkau tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, itu namanya saudara. Umpama kalau kita hari Minggu itu ada ibadah, sudah kasih lampu, ya Tuhan katakan beribadah banyak ayat-ayat firman Tuhan. Ya, itu saya coba taruh di WA, banyak ayat-ayat firman beribadah. Sudah kasihkan Tuhan ada itu kemauan Tuhan. Dengan kita beribadah kita memuliakan Tuhan. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Iblis sudah kasih banyak hal iblis bisa pakai kita. Dia bisa pakai anak kita, dia bisa pakai suami kita, dia bisa pakai istri kita, dia bisa pakai usaha kita, teman-teman kita. Ayo jalan-jalan. Oh ibadah. Nanti kan minggu depan ada ibadah. Sudah kasih kita tertarik. Lalu kita, oke. Iblis hanya menggoda, menawarkan. Yang melakukan dosa siapa? Adam. Iblis gak punya kuasa. Dia cuma bisa menggoda, penipu dia.
sudah kasih dalam Tuhan. Dia hanya menggoda kita, lalu yang melakukan dosanya. Ini sudah hati-hati. Tapi kalau kita lakukan, sudah kasih, kita menyakiti Tuhan. Kalau kita sudah menyakiti Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan. Ada orang suka pakai ayat, menggunakan ayat firman Tuhan. Allah itu kan kasih. Allah mau hukum kita, dia kasih. Saya berpikir sudah orang pendeta-pendeta macam ini kan periksa firman Allah. Kenapa Tuhan kadakan air bah? Semua manusia mati kecuali Nuh dengan keluarga. Coba renung. Tuhan mengasihi. Justru melalui persoalan hambatan-hambatan yang ada, itu cara Tuhan mendidik kita untuk kita mengalami apa yang Dia sediakan. Ini soal pencobaan. Saudara, pencobaan itu sekali lagi bukan dari Tuhan. Yakobus katakan Tuhan tidak pernah mencobai. Ya. Pencobaan itu sudah disilam dari diri kita dan dari iblis. Kita lihat sama-sama. Sudah kasih ya Adam. Siapa yang mencoba Adam? Iblis. Waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, iblis berkata, jatuhkan di malaikat. Ada kan? Dia mencoba. Iblis mencoba. Tuhan Yesus habis puasa, lapar, iblis katakan, jadikan batu ini menjadi roti. Kan itu bagus, saudara. Iblis tahu Tuhan lagi lapar habis puasa 40 hari. Tidak ada salah kan? Jadikanlah batu ini jadi roti lalu makan. Itu kan untuk kepentingan Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, tak kala Tuhan lakukan batu itu jadi roti, Tuhan suruh perintah setan. Perintahnya setan. Dia bukan Tuhan karena taat sama setan. Itu sebabnya Tuhan tidak mau. Hai iblis, sudah kasih tahu Tuhan. Ya. Kalau Tuhan lakukan, berarti dia lakukan perintahnya setan. Cuma itu apa? Tuhan tidak mau. Kalau kita tahu itu godaan pencobaan yang datang dalam hidup kita tidak sesuai firman Allah, tolak. Jangan dilakukan. Kalau itu kita lakukan menimbulkan luka. Tapi kalau kita sudah kasih Tuhan, justru disinilah pencobaan itu benar. Kenapa Tuhan luaskan pencobaan itu sudah kasih Tuhan? Justru Tuhan luaskan pencobaan itu datang sama kita. Tidak lain. Firman Allah katakan di dalam Ulangan 8 ayatnya yang ke-16 bagian B-nya, coba Stefanus tolong bacakan. Ulangan pasal 8 ayat 16 bagian bawah saja. Atau Anda sudah dibantu di ayat 2 lah. Dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepada untuk kebaikan kita. Yakobus pasal 1 ayat 2. Berbahagialah kamu kalau kamu kena pencobaan, sering kena pencobaan. Kenapa berbahagia saudara silam Tuhan? Di dalam Ulangan pasal 8 ayat 2. Coba 8 ayat 2. Nah, coba perhatikan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi pencobaan yang Tuhan luaskan dalam kehidupan kita, sudah kasih Tuhan, Tuhan mau menilai kita. Apakah kita taat berpegang kepada firman Allah atau tidak? Tuhan luaskan virus merajalela. Tuhan luaskan akal datang dalam hidup kita, rumah tangga kita. Tuhan mau melihat apakah kita tetap berpegang kepada firman, taat kepada firman-Nya, atau keluar dari firman. Kalau kita taat kepada firman-Nya, sudah kasih tahu Tuhan. Kalau tidak taat, sudah jelas di firman Allah.
Tuhan murka kepada bangsa Israel. Tapi kalau kita taat, sudah saya Tuhan, di dalam masalah-masalah yang kita alami, godaan-godaan yang kita alami, sudah kasih dalam Tuhan menghantar kita kepada tujuan Tuhan yang Tuhan sediakan. Sudah kasih dalam Tuhan, ingat Yusuf. Tuhan memilih Yusuf. Dia dicobai sama saudara-saudara, sudah dikasih masuk, disumur, dijual. Yusuf tidak sakit hati. Yusuf tetap memuliakan Tuhan. Yusuf tetap bertanya. Akhirnya dari pencobaan demi pencobaan membawa Yusuf sampai jadi orang kedua di Mesir. Anak-anak, karena dia tidak melanggar. Sudah kasih lampu. Dalam pencobaan dia tetap taat kepada Tuhan. Begitu juga Daud. Melalui pencobaan demi pencobaan, Saul berusaha membunuh Daud, menyingkirkan Daud, masalah demi masalah datang, tapi Daud tetap bertanyakan Tuhan, Tuhan saya mau kemana? Terakhir dia bertanya sama Tuhan, saya mau kemana? Tuhan bilang pergi ke Hebron. Setelah dia sampai di Hebron, dia diangkat jadi raja Israel. Dari pencobaan itu menghantar kita kepada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Sudah kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, rencana Tuhan buat saudara dan saya. Sudah kasih. Jadi jangan jadi lemah dalam pencobaan. Sudah kasih tahu. Ya, haleluya. Kita harus sudah kasih dalam Tuhan. Melalui pencobaan itu justru sudah kasih dalam Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan kuasa Allah dinyatakan. Sudah kasih. Melalui pencobaan air yang menghalangi bangsa Israel, sudah kasih dalam Tuhan. Bangsa Israel jadi mujizat terjadi. Laut terbelah. Begitu juga dengan kita. Asal kita mau taat, tidak jadi lemah, pegang firman Allah, tepat menjadi kemuliaan bagi Allah. Jangan ada yang menghalangi terang Tuhan itu terpancar dari hidup, dari cara berpikir, dari perasaan, dari sikap tingkah laku kita, dari perkataan kita, biar terang Tuhan itu mengajar. Kalau itu terjadi, sudah kasih. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Berbahagialah kamu kalau kamu kena pencobaan. Yakobus 1 ayat 2. Sudah kasih tahu Tuhan, ya. Sudah kasih tahu. Kita akan alami semua janji-janji Allah. Muka bumi ini sementara kita hidup dalam perjalanan menuju surga, Tuhan memimpin kita, Tuhan mengadakan segala-galanya untuk saudara dan saya. Dan telah sampai ke sana sudah kasih tahu Tuhan. Di ujung hidup kita, surga terbuka lebar buat saudara dan saya. Terima kasih kepada Tuhan. Firman Allah saya tidak panjangkan, biar melalui firman Allah kita sudah kasih kepada Tuhan. Tanamkan. Ini akhir zaman. Jangan sampai cuma gara-gara pencobaan kita jadi lemah. Justru sekali lagi pencobaan itu, pencobaan dari iblis. Tapi Tuhan gunakan pencobaan itu untuk menghantar kita. Ya saya suka katakan dalam doa. Firman itu menghantar kita kepada janji-janji Allah. Firman itu menghantar kita kepada surga. Haleluya. Kalau kita tidak jadi lemah. Amin. Puji Tuhan. Saudara pemain musik itu menjadi ke depan. Haleluya. Kita akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Sudah kasih dalam Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Bersama-sama
segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari permulaan pertengahan sampai pada akhirnya. Bahkan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan melawat kami. Bahkan Tuhan menjamah setiap kami dalam nama Yesus. Terima kasih lebih daripada itu Tuhan. Pagi hari ini darah dan daging Tuhan sudah menyatu dengan darah daging kami. Dalam nama Yesus, itulah kekuatan bagi kami. Haleluya. Di dalam kami menjalani hidup ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan membela kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inna lawasa. Kalau kami mau pulang sebentar, Tuhan pulang bersama-sama dengan kami. Jauh maupun dekat, Tuhan kawali kami semua dengan malaikat-malaikat daripada-Mu, sehingga kami boleh tiba dengan tiada satu pun apapun juga di rumah kami masing-masing. Sepanjang hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, sadarkan kami agar supaya terang Tuhan jangan terhalangi oleh keinginan-keinginan daging kami. Biar apa yang keluar dari hidup kami melalui cara berpikir kami, perasaan hati kami, tingkah laku kami, bahkan perkataan kami, semuanya adalah firman Allah, adalah terang Kristus. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Melalui kehidupan kami, jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan segala hasil perpuluhan Tuhan untuk kepada tiap-tiap kami, karena memang itu menjadi milik Tuhan sesuai dengan janji-Mu Bapa. Tuhan buka tingkap-tingkap kami, Tuhan curahkan berkat-berkat amin melalui usaha pekerjaan dari setiap jemaat Tuhan. Harta benda yang Tuhan percayakan kepada mereka, usaha-usaha yang Tuhan percayakan kepada seluruh jemaat Tuhan, mari Bapa, Engkau pagari dengan api daripada-Mu. Karena kami tahu banyak niat jahat dari orang-orang, ditunggangi kuasa kegelapan yang berniat tidak baik. Kami tolak, kami katakan di dalam nama Yesus, sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan semua doa dan penyembahan kami pagi hari ini. Dan sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Semua kita sudah dijamah Tuhan, diberkati bahkan disembuhkan Tuhan. Kita katakan amin.